Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Din Mawadane Baho dengan NIM 240160009. Di video ini saya akan mempresentasikan mengenai keterampilan berbicara dalam bentuk wawancara. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai pengertian wawancara. Wawancara atau interview adalah salah satu kaidah mengumpulkan data yang paling biasa digunakan dalam penelitian sosial. Kaidah ini digunakan ketika subjek kajian atau responden dan peneliti berada langsung bertatap muka dalam proses mendapatkan informasi bagi keperluan data primer. Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan fakta, kepercayaan, perasaan, keinginan, dan sebagainya yang diperlukan untuk memenuhi tujuan penelitian. Wawancara mengharuskan kedua belah pihak, baik itu peneliti maupun subjek kajian, bertemu dan berinteraksi langsung dan aktif agar dapat mencapai tujuan dan data yang didapat baik dan akurat. Wawancara juga merupakan proses yang penting dalam melaksanakan suatu penelitian, khususnya dalam penelitian yang bersifat kualitatif. Nah, selanjutnya jenis wawancara. Jenis wawancara ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, wawancara tidak berstruktur, tidak berstandar, informal, atau berfokus. Nah, jenis wawancara ini dimulai dari pertanyaan umum dalam area yang luas pada penelitian. Wawancara ini biasanya diikuti oleh suatu kata kunci, agenda, atau daftar topik yang akan dicakup dalam wawancara. Namun, tidak ada pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya kecuali dalam wawancara yang awal sekali. Selanjutnya, jenis wawancara yang kedua, yaitu wawancara semi berstruktur. Wawancara ini dimulai dari isu yang dicakup dalam pedoman wawancara. Pedoman wawancara bukanlah jadwal seperti dalam penelitian kuantitatif. Sekuensi pertanyaan tidaklah sama pada tiap partisipan bergantung pada proses wawancara dan jawaban tiap individu. Namun, pedoman wawancara menjamin peneliti dapat mengumpulkan jenis data yang sama dari partisipan. Peneliti dapat menghemat waktu melalui cara ini. Selanjutnya, jenis wawancara yang ketiga, yaitu wawancara berstruktur atau berstandar. Jenis wawancara ini menyerupai kuesioner survei tertulis. Wawancara ini menghemat waktu dan membatasi efek pewawancara bila sejumlah pewawancara cepat berbeda terlibat dalam penelitian. Analisis data tampak lebih mudah sebagaimana jawaban yang dapat ditemukan dengan cepat. Nah, jenis wawancara yang terakhir yaitu wawancara kelompok. Wawancara kelompok merupakan instrumen yang berharga untuk peneliti yang berfokus pada normalitas kelompok atau dinamika seputar isu yang ingin diteliti. Nah, penjelasan selanjutnya yaitu mengenai jenis pertanyaan dalam wawancara. Nah, yang pertama menurut Patton 1990 dalam Holloway dan Wheeler 1996 membuat daftar jenis pertanyaan, seperti pertanyaan pengalaman. Contohnya, dapatkah Anda ceritakan tentang pengalaman Anda merawat pasien diabetes? Selanjutnya seperti pertanyaan perasaan. Contohnya, bagaimana perasaan Anda saat pasien yang pertama Anda rawat meninggal? Yang terakhir yaitu pertanyaan pengetahuan. Contohnya, apa pelayanan yang tersedia untuk kelompok pasien ini? Nah, tadi yang pertama menurut Patton. Selanjutnya yang kedua menurut Spradley 1979 dalam Holloway dan Wheeler 1996. Membedakan pertanyaan Grand Tour dan Mini Tour. Pertanyaan Grand Tour lebih luas sedangkan Mini Tour lebih spesifik. Nah, contoh pertanyaan Grand Tour yaitu, dapatkah Anda jabarkan kekhususan hari di Bangsal? Contoh pertanyaan yang kedua yaitu, apa yang Anda lakukan jika pasien bertanya tentang kondisinya? Nah, sedangkan contoh pertanyaan Mini Tour adalah, dapatkah Anda jabarkan apa yang terjadi jika seorang kolega mempertanyakan keputusan Anda? Nah, penjelasan selanjutnya yaitu mengenai lembaran bimbingan wawancara. Nah, berikut saya lampirkan contoh lembaran bimbingan wawancara atau pedoman wawancara. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu mengenai praktik wawancara. Nah, di dalam wawancara kita dapat melakukan beberapa tahapan, yaitu yang pertama, tentukan jenis wawancara yang akan digunakan. Yang kedua, rencanakan item pertanyaan dengan baik sehingga pelaksana akan lebih efisien. Yang ketiga, melakukan latihan atau simulasi terlebih dahulu. Yang keempat, gunakan sarana semaksimal mungkin sehingga informasi yang ada tidak terlewatkan. Nah, dan yang terakhir, aturlah waktu dengan baik agar pelaksanaan wawancara dapat berjalan dengan efektif. Nah, baik teman-teman, sekian presentasi dan penjelasan saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.